Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak-bapak. Ya, untuk pertemuan hari ini akan saya paparkan untuk sosialisasi implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapan dari budaya positif di sekolah. Ya, tentu saja budaya yang kita terapkan pada SMK Veteran 1 Sukoharjo. Nah, jadi nanti antara filosofi yang dibawa atau yang sudah kita kenal dari Ki Hajar Dewantara ini akan kita sinkronkan dengan budaya positif di sekolah. Nah, apa saja nanti yang akan kita simak, nanti kita lanjut. Implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang perlu kita pahami adalah pertama itu ada nilai-nilai dari guru penggeraknya. Ini sedikit ada beberapa dari bapak-bapak yang sudah mengikuti tapi kemarin gagal. Nah, nanti diharapkan untuk yang berikutnya itu mengikuti, karena nanti materi yang diajarkan atau yang diimplementasikan dari guru penggerak itu adalah nanti dapat sinkron dengan kegiatan kita pembelajaran selama di sekolah. Jadi dalam hal ini nanti implementasi, jadi bagaimana sih bagaimana nanti dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Jadi nanti ada beberapa nilai. Yang pertama ada mandiri. Di sini mampu memunculkan motivasi dalam dirinya. Nah, di sini mandiri di sini adalah bisa memotivasi dirinya sendiri sebagai CGP, gitu ya. Kemudian ada nilai kolaborasi. Kolaborasi ini adalah mampu membangun hubungan kerja, ya, baik dengan teman sejawat atau teman guru, baik dengan atasan, ya, di lingkungan pendidikan. Kalau di sekolah kita mungkin karena kita SMK itu kan ada beberapa jurusan, baik di jurusannya sendiri ataupun antar jurusan ataupun dengan guru formatif adaptif. Nah, jadi nanti ada semacam kerjasama, ya, dalam hal ini disebut kolaboratif. Kemudian ada reflektif. Nah, reflektif ini adalah sikap untuk mengevaluasi diri, berpihak pada murid. Nah, ini yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara, jadi berpihak pada murid. Jadi pembelajaran itu adalah fokusnya kepada siswa, student center learning, bukan teacher center learning. Ya, kalau teacher center learning itu mungkin kalau zaman saya sekolah dulu gurunya saya ngoceh, maca buku, ngeculis, ya, kita mendengarkan, nek orang ngurungokke diseneni. Nah, itu sing modelnya guru center learning. Nah, nanti untuk berpihak pada murid ini adalah memberikan pembelajaran yang mengutamakan kepentingan perkembangan murid. Jadi mungkin yang sudah diterapkan di sekolah kita adalah ada ekstra. Jadi masing-masing anak itu memiliki bakat kodratnya masing-masing. Jadi mungkin masuk di jurusan PKJ, tapi dia sukanya atau hobinya misalkan olahraga, maka di sekolah ada ekstra voli, ada sepak bola, badminton dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani dari ini, ya, untuk yang berpihak kepada murid. Nah, di sini ada beberapa hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya, yang dapat diambil. Salah satunya adalah pendidikan itu adalah tuntunan, ya. Pendidikan itu adalah tuntunan atau menuntun agar anak menjadi bijaksana. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada pendidikan hendaknya memerdekakan anak atau memberikan kebebasan anak dalam belajar. Ya, seperti tadi, tidak hanya berkutat kepada jurusannya sendiri, tapi juga ada bakat atau minat yang mereka inginkan. Kemudian ada pendidikan, ya, harus
memahami kodrat anak, potensi, bakat, dan minat anak tadi. Jadi sebagai contoh, ada anak di jurusan kita, di jurusan TKJ, tapi dia sangat suka dengan voli, kemudian postur tubuhnya juga masuk, ya. Dengan adanya fasilitas, ya, dengan adanya fasilitas mungkin anak bisa diikutkan dengan atau diikutkan pada Popda misalkan. Nah di situ bisa untuk kita memahami kodrat anak tersebut. Jadi tidak hanya melulu di kamu itu di jurusannya TKJ kudu komputer dan jaringan, enggak. Jadi mungkin ada yang lain. Kemudian ada pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian menghamba pada anak. Nah di sini ada kata-kata menghamba. Menghamba itu memandang anak dengan rasa hormat dan pembelajaran yang berpotensi pada anak. Jadi menghamba itu bukan nyembah-nyembah muridnya, enggak ya. Jadi menghamba di sini adalah kita menuntut anak tersebut ya sesuai dengan keinginannya tadi. Ya dengan keinginannya tadi. Aku jurusannya TKJ Pak, Neng senang bal-balan ya tidak apa-apa. Kita fasilitasi. Nah, seperti itu. Kemudian ada pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti, ya, olah cipta, rasa, kemudian karsa. Nah, di sini persemaian benih-benih kebudayaan, karena pada dasarnya adalah guru itu adalah petani. Ya, guru itu adalah petani. Nah, muridnya itu ada apa Pak? Ya, muridnya adalah benihnya. Jadi ketika murid itu adalah sebuah benih jagung, ya sudah, biarkan dia tumbuh sebagai jagung. Kalau dia tumbuhnya bibitnya adalah bibit padi, ya sudah, biarkan dia tumbuh sebagai padi. Jangan bibitnya dia jagung, dipaksa kan jadi pari, kan jadi padi, tidak akan bisa. Ya kecuali nandur pari, tukule suka tapi nah itu mungkin. Nah, kemudian ada pendidikan adalah taman bermain. Jadi di sekolah ya, atau di lingkungan pendidikan diusahakan anak itu, karena kodrat anak itu adalah bermain ya. Di bawah umur 17 tahun, 18, 17 itu masih dikatakan anak-anak. Jadi kodratnya mereka itu adalah bawaannya adalah main. Ya, bagaimana kita merancang pendidikan itu atau pembelajaran semacam permainan atau mungkin dikemas menyenangkan dengan kata lain. Nah, kemudian ada konsep trilogi, ya, yang pertama ada ing ngarsa sing tulodo, ing madya makon karsa, dan turburi dan jayani. Kemudian ada trisetra. Ya, di sini pendidikan yaitu melibatkan sekolah, orang tua dan masyarakat. Jadi tidak hanya kita melulu ngajari anak itu hanya di sekolah, tapi pada hakikatnya adalah yang paling besar pengaruhnya adalah di lingkungan rumah dan lingkungan luar. Nah, kemudian yang terakhir adalah anak, ya, itu sehelai kertas yang masih samar-samar. Ya. Jadi kertas, ibaratnya kertas itu sudah ada garisnya tapi masih samar-samar. Nah, pendidik atau kita sebagai guru itu fungsinya adalah hanya menuntun mereka untuk menebalkan garis yang ada di kertas tersebut. Ya, jadi kalau di kertasnya dia itu gambarnya sebuah mobil, ya sudah kita tuntun saja agar dia menebalkan gambar mobil tersebut. Ya. Karena kalau sudah ada garis samar-samarnya berupa mobil, kemudian kita paksa dia untuk menggambar pesawat, maka gambarnya juga akan out-outan. Selanjutnya, nah di sini ada kunci budaya positif. Ya, ada beberapa kunci dari budaya positif yang ada 6 ya. Jadi ada 6. Yang pertama ada perubahan, ya, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif dan motivasi.
Yang ketiga ada keyakinan kelas. Nah ini nanti ada sedikit perbedaan ya dengan keyakinan kelas yang selama ini sudah kita jalankan. Kalau kita mengenalnya sebagai peraturan kelas, tapi dalam hal ini nanti untuk paradigmanya kita rubah menjadi keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar manusia itu nanti ada 5. Ya. Kemudian ada posisi kontrol, ya, posisi kontrol. Yang keenam ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini nanti sedikit mengusung materi nanti tentang bagaimana cara penanganan siswa, dari penanganan siswa. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, kemudian aman ya, dan nyaman agar murid-murid mampu merdeka, ya, mandiri, ya, bertindak dan menciptakan dengan merdeka. Ya, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Ya, dalam hal ini adalah kontrol guru untuk menghadapi murid. Ya, kontrol guru untuk menghadapi murid. Di bawah ini ada paparan ya dari William Glasser ya, dalam kontrol teori atau teori kontrolnya, yaitu meluruskan beberapa miskonsepsi, ya, miskonsepsi tentang kontrol. Nah, yang pertama itu adalah ya pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid ya untuk berbuat sesuatu ya jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Ya, misalkan ada anak disuruh tapi dia tidak mau. Nah, di sini ada nanti posisi kontrol dari murid tersebut. Walaupun tampaknya ya, kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, ya, tapi dalam hal ini nanti murid tersebut itu pada dirinya sendiri itu nanti ada semacam pergelakan atau mungkin orang ya gitu. Jadi orang gelem ora seperti itu. Nah, di sini kalau guru menjadi kebutuhan dasar ya yang dipilih murid tersebut. Ya, karena yang namanya guru itu kan atau murid itu biasanya adalah meniru dari keseharian guru kita. Nah, gurunya ketika di sekolah. Contoh yang pernah saya tanya, ya itu ada anak, kowe ngopo kok telat mas? Lalu gurunya telat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif itu bermanfaat. Nah, positif atau bujukan ya, adalah bentuk kontrol, ya, bentuk kontrol dari seorang guru. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi ya suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak ya bujukan kita. Ya, mas tulung kayak sapok lorong misalnya. Mungkin 1 kali 2 kali masih manut, ya, masih takut dengan gurunya. Tapi ketika sudah 3 kali sampai 4 kali, ya mungkin mereka akan mikir lagi atau mencari alasan bagaimana caranya biar tidak melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada ilusi bahwa kritik ya, dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya, dari murid tersebut ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah ya untuk mengontrol murid ya, menuju pada identitas gagal. Nanti seperti mempressure siswa. Nah, mereka belajar untuk merasakan buruk ya tentang diri mereka sendiri. Ya, mereka akan mengembangkan dialog diri ya. Itu biasanya kita mengkaitkan dengan anak-anak ya, dengan anak-anak untuk mempressure mereka. Ya,
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, ya. Jadi sore tadi mengontrol. Nah, apapun yang dilakukan, ya, dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Contoh, anak diberi tugas dapat mengerjakan, atau mungkin anak suruh apa ya, seperti merakit lah, misalkan merakit PC, ketika selesai, oh jadi itu untuk tolak ukur kita awes nah, seperti itu. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa, ya, tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan nanti akan menimbulkan semacam anak itu apa ya, jinjo kalau ada bahasa Jawa, ya, males dengan guru tersebut karena apa, ya itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, bagaimana, ya, cara membuat murid disiplin, ya. Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Nah, kemudian apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua, atau murid itu sendiri, ya, atau murid itu sendiri? Nah, kira-kira yang mana, Bapak? Nah, di sini ada makna kata disiplin. Ya, makna kata disiplin, ya, ketika mendengar kata disiplin itu pasti yang terbayang adalah sesuatu yang memaksa. Ya, disiplin, kudu. Ya, misalkan disiplin tepat waktu, berarti harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, di sini kata disiplinnya, apa yang terbayang dalam benak Anda? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya, sesuatu yang teratur dan kepatuhan pada peraturan. Itu adalah disiplin. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Misal, datang terlambat, push up 10 kali. Nah, seperti itu. Padahal itu sungguh berbeda, ya, berbeda dengan pembelajaran disiplin positif, ya, yang harus diberikan, tidak harus diberikan dengan hukuman. Ya, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir jika perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu sebenarnya tidak harus diberikan. Ya. Nah, dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang, ya, pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubunginya dengan kata disiplin. Ya, dalam hal ini disiplin itu tidak nyaman, mungkin kalau dari segi anak-anak seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ya, kata disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Jadi memang disiplin itu harus ada. Ya. Kemerdekaan di sini adalah kebebasan. Ya. Ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi mendisiplinkan diri sendiri. Yang mendisiplinkan diri sendiri dengan sekeras-kerasnya. Nah, ini usahanya. Ya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap atau tidak pandai melakukan self disiplin, ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini bahasanya Melayu. Jadi di situ ada kata cakap, itu berarti kalau tidak pandai, istilahnya kalau di tempat kita seperti itu. Nah, di sini ada wajiblah penguasa, berarti penguasa di sini adalah berarti kalau di lingkungan sekolah, ya berarti guru atau mungkin pihak-pihak yang bisa dikatakan mungkin dari staf kesiswaan yang bertugas untuk mendisiplinkan. Nah, itu berarti harus wajib mendisiplinkan anak tersebut, ya, dengan peraturan tadi. Nah, ini diambil dari
buku Ki Hajar Dewantara, Konsepsi Keteladanan, ya, Sikap Merdeka, cetakan kelima di tahun 2013. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, ya, disiplin yang kuat dari diri mereka sendiri. Kemudian memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri. Ya, tidak ada paksaan dari pihak lain. Dalam hal ini adalah eksternal, ya, karena berasal dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Nah, di sini ada kata-kata merdeka. Ya, merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah, ya, merdeka itu, ya, jarwanya nora mung lepasing pamrih, ya, nging uga kuat kuwasa, ya, aman diri priyangga, ya, dalam hal ini adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap, ya, untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri itu bisa mengontrol, atau dengan kata lain kita itu harus pintar-pintar mendisiplinkan diri kita sendiri. Ada keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini ada beberapa, ya. Mengapa keyakinan kelas, ya, tidak peraturan kelas? Nah, ini yang sudah sedikit saya singgung tadi, ya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Ya, kalau selama ini kan kita mengenalnya kan peraturan kelas, ya. Mungkin kalau kita yang sering ada di bengkel itu, kalau saya menyebutnya adalah kontrak kelas, mungkin, ya, kontrak kelas. Jadi dalam 1 tahun atau dalam 1 semester kelas ini pengennya bagaimana. Nah, itu adalah peraturan kelas atau kontrak kelas kalau biasanya. Nah, kemudian mengapa ada keyakinan kelas? Nah, kemudian yang selanjutnya ada bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah, mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas saja? Ya. Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan, ya, tentang menggunakan helm, ya, pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Nah, di sini ada kemungkinan jawaban, ya, itu adalah agar selamat, ya, agar selamat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan, ya, tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, di sini mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan, ya, atau keselamatan. Nah, dari nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah, ya, yang kita sebut atau yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Karena kita yakin kalau kita pakai helm pasti insya Allah selamat, ya kan? Ada keyakinan kalau kita memakai masker dan mencuci tangan, insya Allah terhindar dari virus dan sebagainya untuk menjaga kesehatan. Nah, ini adalah keyakinan kita. Kalau kita tidak yakin, ya mana mungkin kita melakukannya. Ya, sebagai contoh mungkin ada orang yang naik sepeda motor di jalan raya ngebut tanpa helm, ya, karena mungkin dia tidak yakin kalau pakai helm itu selamat, ya. Mungkin dia pandangannya adalah, wah, gue helm karo ora ya padha wae. Karena apa? Ketika dia tabrakan wis padha bocore misalkan kepalanya, ya. Nah, itu mungkin mereka tidak yakin. Nah, dari keyakinan ini adalah muncul nilai kebijakan, kebajikan, ya, atau prinsip-prinsip universal, ya, itu yang disepakati bersama secara universal, ya, baik dari negara, bahasa maupun agama, yaitu menurut Gosen tahun 98. Gosen, ya, bukan Gosen, ya. Kalau Gosen nanti Gojek.
Ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang ya dari dalam, ya, atau memotivasi secara intrinsik dirinya sendiri. Ya. Maka orang tersebut akan tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinan tersebut. Ya, tidak hanya sebatas peraturan saja. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya, daripada peraturan, ya, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal. Ya. Kemudian ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian ada pemenuhan kebutuhan dasar. Ya. Pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, di sini pemenuhan kebutuhan dasar ada studi kasus. Ya. Studi kasus di sini ada Ibu Ambar. Ya. Ibu Ambar itu adalah guru wali kelas, ya, kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung, ya, menghadapi ulas salah satu muridnya. Ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang, ya, kepadanya dan mengeluhkan Doni dan yang seringkali meminta bekal makan siang. Ya, meminta bekal makan siang secara paksa, dalam hal ini secara paksa. Di jalur roti ini, nah, seperti itu. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, ya, apa yang akan Anda lakukan? Ya, menurut Anda kira-kira bagaimana? Apa alasan Doni mengambil paksa atau meminta bekal teman mereka? Ya, teman mereka. Jadi kalau di pemahaman kita bedak, ya, bedak. Kalau di anak-anak mungkin semacam meminta uang itu juga bisa. Nah, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar, ya, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu dulu, ya, alasan Doni melakukan tindakan tersebut. Ya, melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni, ya. Karena tadi ada yang namanya 5 konsep kebutuhan dasar, ya, manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki konsep dasar. Nah, apa yang menjadi konsep dasar tersebut? Nah, menurut William Glasser, ya, pada choice theory, 5 kebutuhan dasar itu adalah di sini, ya. 5 kebutuhan dasar yaitu adalah sesuatu, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuannya itulah yang berbeda. Nah, di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, atau survival, ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, ya, love and belonging, ya. Kemudian ada kebebasan atau freedom. Kemudian kesenangan, ya, untuk senang-senang saja. Kemudian kekuatan atau power. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu, ya, atau perbuatan, ya, yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, maka sebaiknya kita mencari dari dasar kebutuhan anak tersebut. Ini ada chartnya, ya. Ada survival, belonging, power, freedom, dan kesenangan atau fun. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ya, atau survival. Kebutuhan bertahan hidup
adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis ya, untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, kemudian rumah dan makanan ya, rumah dan makanan. Komponen psikologis ya, pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman ya. Dalam kasus Doni di atas itu, apabila Doni menjawab ya, ketika ditanya Ibu Ambar karena ia lapar ya, karena ia lapar, jadi jaluk panganan koncone atau mengambil makanan temannya secara paksa. Kemudian ketika ditanya itu karena lapar ya, dan dalam hal ini orang tua tidak membawakan dia bekal atau tidak nyangoni ya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dia penuhi adalah survival atau kebutuhan bertahan hidup. Karena kalau yang namanya wong luwe itu kan pasti pengennya maem atau makan ya, sedangkan dia masih anak-anak ya, karena tidak tahu, akhirnya ya tadi salah satu caranya adalah minta kepada teman, hanya saja mungkin caranya yang salah. Nah, seperti ini yang harus kita pahami. Jadi tidak semua yang dilakukan negatif oleh anak itu adalah salah ya, karena mereka tidak tahu. Kemudian yang kedua ada cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki ya, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi kegiatan, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, ya, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Ya, kemudian kalau ada binatang peliharaan, kemudian ada kelompok ya, atau klub dan sebagainya. Nah, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab ya, dengan alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang atau hanya untuk senang-senang saja ya, kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Karena saya senang melakukan itu, saya senang melakukan itu, hanya untuk gurauan saja. Nah, itu maka gurunya itu harus memberitahu orang tuanya. Karena apa? Berarti Doni ini adalah memiliki kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Dengan kata lain, mungkin dia seperti tidak punya teman. Akhirnya apa? Dia caper. Nah, tidak punya teman maka dia caper ya. Kalau di lingkungan kita mungkin itu. Kemudian ada penguasaan kebutuhan ya, atau penguasaan. Di sini adalah kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Ya, di sini adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu ya. Menjadi kompeten, menjadi terampil atau mungkin diakui ya, dengan prestasinya atau keterampilannya di sini. Nah, bisa membuat perbedaan, bisa membuat mencapai kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi adalah self esteem ya, atau keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ya, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab dia merasa hebat, ya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Ya. Nah, ini mungkin kalau di lingkungan siswa istilahnya gento, ya, gento atau jadi ya itu tadi lah. Itu berarti dia kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan, ya, kekuasaan. Karena dia ingin menguasai lingkungan atau teman-temannya. Kemudian ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Bebas di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, ya, otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, ya, suka mencoba. Misalkan ada anak itu yang
mungkin seperti hiperaktif ya, mungkin anak yang hiperaktif, opo-opo korean pola ya. Mungkin kalau bahasa anak-anak itu kepo ya. Setiap yang dilakukan temannya itu pengen tahu, setiap yang dilakukan oleh gurunya dia ingin tahu. Nah itu. Nah, dalam hal ini, bila Doni dalam kasus di atas itu menjawab bahwa dia merasa bosan ya dengan bekal yang dia bawa atau bekal makanan yang dia bawa ya, dari rumah ya, karena mungkin ibunya selalu membawakan bekal yang sama, misalnya mie goreng terus selama semingguan, bosan ya. Nah, oleh karena itu maka Doni di sini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Ya, tidak mau dikekang mosok maaf kok mie goreng terus selama seminggu. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima ada kesenangan. Kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, ya, bermain, ya, tertawa. Ya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, misalnya tanpa kesukaan, ya, betapa menyedihkannya. Ya. Misalkan kalau dalam hal ini mungkin kalau anak-anak itu pengen makan es krim tapi tidak boleh dengan sama orang tuanya, sampai nangis bagaimana itu tidak diberikan. Nah, ini adalah sesuatu kesenangan ya, atau kebutuhan kesenangan yang tidak bisa ia dapatkan, maka anak-anaknya nangis terus. Nah, mungkin seperti itu. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan ya, yang tinggi, biasanya ia menikmati apa yang dilakukannya. Nah, dalam kasus di atas, bila Doni menjawab ia melakukannya karena iseng, ya, gurauan saja, ya, dan ia menikmati ekspresinya, ya, wajah teman-temannya. Misalnya kancane menangis, dia malah bahagia, ya, karena kelihatan lucu, maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang akan kesenangan. Itu. Kemudian ada yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum. Ya. Yang pertama ada penghukum. Nah, penghukum di sini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata. Jadi fisik ataupun verbal, ya, bisa mengata-ngatai orang tersebut atau menggunakan alat tersebut. Nah, contohnya yang verbal adalah patuhi aturan saya, awas, ya, seperti itu. Kemudian selalu pasti, ya, selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya, ya, hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ya, dengan cara menekan anak tersebut dengan menghukum. Ya. Kemudian yang kedua ada membuat orang merasa bersalah. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Ya. Tapi kata-katanya itu seperti menghanyutkan, ya. Jadi contoh, ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, jika anak tersebut memiliki kecil hati, maka secara otomatis dia akan hancur hatinya. Ya. Mungkin kata-katanya gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nah seperti itu, maka anak cenderung akan minder. Ya. Kemudian ada teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Ya, persuasif di sini adalah mengajaknya. Ya, secara mengajaknya. Ayo bantulah. Ya, demi doa ya. Nah, misalnya, tolong dong sapukan orang. Ya. Nah, seperti itu dengan kata yang lembut tapi mengajak. Kemudian ada monitor atau pemantau. Nah, monitor atau pemantau berarti mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya. Tapi dengan menggunakan konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi, ya, dengan murid. Di sini ada misalnya peraturannya apa? Misalkan anak membuat salah misalkan.
Ya, misalkan kelorean di kelas ketika pelajaran, peraturannya apa? Nah, maka anak akan berusaha mengingat-ingat peraturan yang sudah disepakati. Kemudian ada manajer atau manajerial, ini yang paling tinggi. Nah, posisi terakhir yaitu manajer, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu ya bersama dengan murid, mempersilahkan murid ya mempertanggungjawabkan perilakunya ya, yang mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Ya. Jadi murid diajak untuk menganalisis kesalahannya. Nah, dalam hal ini misalkan dengan kata-kata, apakah kamu menyakitinya? Kemudian apa yang kita yakini? Ya, kembali kepada keyakinan kelas tadi. Nah, dari 5 posisi kontrol, ya, dari 5 posisi kontrol guru, ya, yang pertama adalah pencapaian, ya, posisi adalah sebagai manajer. Nah, ini yang sangat susah karena manajer itu kita cenderung lebih persuasif dengan anak. Kalau yang saya perhatikan saya sendiri itu lebih banyak ke penghukum dan teman tadi. Ya, untuk sebagai manajer itu sangat susah sekali. Ya. Nah, kemudian ada keterkaitan tentang segitiga restitusi dengan keyakinan kelas tadi. Ya. Di sini sebagai seorang guru ya, ketika melakukan kesalahan atau murid melakukan kesalahan itu adalah yang pertama Anda menunjukkannya kesalahan dengan baik-baik. Ini salah opo seperti itu. Kemudian Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Jadi anak tersebut bisa menggali dari dirinya sendiri. Kemudian mengingatkan ya, kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Mungkin anak tadi sudah kelorean beberapa pertemuan yang lalu, kemudian hari ini ketika pelajaran kelorean lagi, maka kita ingatkan. Nah, kemudian ada mengkritik ya, kita akan mengkritik dan mendiamkannya. Nah, ini yang salah. Ya, kalau Anda melakukan tindakan dengan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal, ya, produk gagal. Nah, di bawahnya adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama ada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, ya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya adalah tawaran bukan paksaan, ya. Tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut, ya, menuntut untuk melihat dari dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang terakhir adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik karena nanti anak akan mengetahui kesalahannya dia sendiri. Nah, di sini adalah contoh dari segitiga restitusi. Di sini ya ada validasi tindakan. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan tadi. Ya. Kemudian menstabilkan identitas karena anak yang disalahkan atau melakukan kesalahan biasanya itu dia seperti mungkin gugup, ya, mungkin dia akan cenderung berkata bohong. Nah, dari dirinya sebelum melakukan seperti itu, maka kita harus menstabilkan identitas atau ditenangkan dulu lah istilahnya. Baru nanti kita validasi tindakan yang salah. Validasi di sini adalah istilahnya mengkonfirmasi apakah benar kamu melakukan itu. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulan ya dari implementasi filosofi dasar Dewantara ya, dengan penerapan budaya positif di sekolah, yang pertama itu bisa kita tarik kesimpulan adalah guru tidak hanya ya, berfokus pada peran sebagai pemimpin pembelajaran, ya, akan tetapi juga
menggerakkan diri serta lingkungan sekolahnya agar murid agar dapat menciptakan sekolah yang berpihak pada murid. Jadi lebih ke student center learning, serta dapat menciptakan budaya disiplin positif di sekolah untuk terwujudnya merdeka belajar. Jadi merdeka belajar itu adalah cara pembelajaran yang tadi kita merujuk kepada siswa. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak? Monggo. Mau tanya Pak? Di Pak Wawan. Ya, terima kasih. Tadi sudah cukup banyak disampaikan tentang sosialisasi implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini saya mau tanya tentang tadi sudah disampaikan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang di sini kaitannya dengan guru penggerak ya. Nah, di situ ada kalau tidak salah tadi tentang konsep trilogi pendidikan. Nah, apa hubungannya dengan konsep trilogi pendidikan yang bisa diterapkan oleh guru penggerak? Nah, tadi di situ juga ada sebuah filosofi tentang bahwa pendidikan itu sebagai taman. Nah, sekarang ini banyak di sekolah-sekolah yang menerapkan tentang sekolah ramah anak. Nah, di sini apa kaitan antara filosofi-filosofi tersebut? Mungkin itu Pak yang saya tanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wawan tentang pertanyaannya. Di sini akan sedikit saya bahas ya tentang trilogi tadi ini dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Di sini kalau menurut trilogi pendidikan ya yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Jadi dengan dikaitkan dengan guru penggerak ini adalah bukan hanya sebagai guru penggerak saja. Jadi guru yang lain yang belum mengikuti guru penggerak pun seharusnya juga mengimplementasikan ini, karena memang dari kaitan ini dari Kemdikbud sendiri adalah kenapa ada guru penggerak ya, karena diharapkan guru penggerak ini dapat menggerakkan teman-teman guru yang lain. Nah, misalkan siswa ada yang tidak bisa mengerjakan tugas, jadi kita harus memotivasi anak tersebut. Ya. Ayo mas semangat, ayo mbak semangat, ya. Jangan kendor, ayo belajar. Nah, seperti itu. Kemudian ada tutwuri handayani. Kalau di belakang kita harus mendorong, jadi mendorong siswa agar selalu belajar. Dalam hal ini adalah belajar sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Ya, sesuai kodrat tadi. Ya, di situ ada kodrat yang kalau dibahas lagi, kodrat itu ada kodrat alami dan kodrat zaman. Nah, itu kalau kodrat zaman adalah kodrat sesuai zaman. Jadi kita itu memberi pembelajaran atau mengajar siswa itu ya sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang zamannya sudah teknologinya sudah komputerisasi, sudah banyak internet, ya berarti kita harus juga melakukan perubahan sesuai dengan zaman. Kan nggak mungkin kalau zaman saya, ya mungkin zaman kita dulu yang guru ngajar itu ya nulis di papan tulis, kemudian kita suruh menyalin, nyatet, ya kemudian bukunya ditumpuk, ya sing ora nyatet dikai bijelek. Nah, sekarang sudah tidak zaman. Zamannya apa? Oh, sekarang sudah menggunakan Google Classroom misalkan. Oh, kita bisa menggunakan agar tadi
berpihak pada murid, ya berorientasi kepada bermain. Oh, ada Kahoot misalnya, kita coba menggunakan Kahoot, nah seperti itu. Kemudian nanti ada kodrat alami. Kodrat alami itu adalah kodrat yang yang sudah ada kepada diri siswa itu sendiri. Ya. Jadi kodratnya dia apa? Misalkan, oh anak ini tingkat penyerapannya tidak terlalu bagus dari temannya yang lain. Mungkin temannya yang lain dijelaskan 1 kali sudah nyantol, dia 2 kali baru nyantol lagi. Kodrat alamnya dia memang seperti itu. Nah, tugas kita adalah menuntun anak tersebut. Kalau memang dia harus 2 kali baru nyantol, berarti kita harus menyesuaikan 2 kali agar anak tersebut memahami. Ya. Mungkin begitu Pak Awak. Jadi sedikit untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya. Taman tadi. Nah, taman di sini adalah lingkungan sekolah, Pak. Jadi, ramah anak. Jadi memang kalau sekarang itu ada sekolah ramah anak. Ya, kalau di materi CGP kita itu ada taman siswa. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu menyebut sekolah itu, ya waktu itu adalah taman siswa. Maka dulu pertama kali sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta itu namanya taman siswa. Dari zaman Belanda kalau di sana ya. Anak itu tidak ada paksaan. Jadi, kowe kudu hafal ini, kamu harus paham ini, enggak. Jadi kita tidak boleh seperti itu, karena tadi kita harus menghambat kepada anak atau kita menuntun anak. Ya, menghambat tadi kan menuntun. Jadi yo anak tadi inginnya, atau mungkin karena ketika kita menyampaikan pembelajaran, mungkin ada anak dengan pembelajaran model seperti ini yang bisa, kemudian ada yang tidak bisa. Pak, saya itu harus seperti ini Pak, baru bisa nyantol misalkan. Ya, berarti kita harus memfasilitasi anak tersebut agar pembelajaran bisa masuk kepadanya. Ya, jadi taman tadi atau taman siswa tadi ya, atau sekolah ramah anak itu memang tujuannya adalah tadi berbasis atau berkonsentrasi kepada anak, menuntun anak. Maka dalam hal ini Ki Hajar Dewantara sering menyebutnya dengan merdeka belajar. Jadi kata-kata merdeka belajar yang diusung oleh Mas Menteri, ya, Mas Nadiem, itu sebenarnya sudah ada di puluhan tahun ya, yang silam, yang sudah dibawa oleh Ki Hajar Dewantara. Ya. Beliau juga sering mengatakan, ya, itu kalau salam itu adalah salam bahagia. Jadi ketika setiap ada di sekolah itu mengatakan kepada anak itu adalah salam bahagia. Jadi agar anak itu terpancing ketika di sekolah itu seperti bermain. Nah, jadi istilahnya sekolah ini senang, nah, seperti itu. Maka beberapa waktu lalu muncul kata-kata jangan lupa bahagia. Nah, itu diambil dari kata-kata yang sudah pernah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini Pak Awan, ya, sedikit jawaban dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo, bapak-bapak. Tidak ada, Dek? Karena memang waktunya sudah berapa ini? Sudah 1 jam. Dek. Oke, karena waktunya sudah habis, maka saya cukupkan sekian, ya, sedikit materi tentang sosialisasi implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya kira semoga bisa bermanfaat, kemudian menambah wawasan kita tentang pembelajaran atau sistem pembelajaran yang ada di sekolah kita, agar kedepannya anak-anak yang bersekolah di SMK Veteran lebih merasa bahagia dan mereka juga senang. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.